ini saya akan menyampaikan pendapat dan jawaban pada tugas kedua untuk memenuhi tugas mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Robinson Baraina, NIM 5014 52939 dari UT Denpasar, kelas Denpasar. Bukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Misya Keilani Buhari, Iva Sarifah, Krisnaji Bandira Yuda 2024. Studi literatur pengaruh perbedaan gender terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Pendas Jurnal Pendidikan Dasar, ISSN cetak 24772143, ISSN online 25486950, volume 9 nomor 2. Link saya tampilkan di video. Pelajari, analisis, dan paparkan hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut. Pembelajaran di sekolah dasar melibatkan siswa laki-laki dan perempuan sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik. Kesetaraan dalam mendapatkan akses pembelajaran dapat memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang merasa tertinggal atau terpinggirkan dalam proses pendidikan di sekolah. Kesetaraan dalam akses pembelajaran juga memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam proses pendidikan. Namun yang terjadi di sekolah, kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan pembelajaran dari guru tidak selalu terwujud secara merata. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal ini, termasuk perbedaan dalam kemampuan belajar. Meskipun telah ada upaya untuk melakukan kesetaraan akses pembelajaran, kenyataannya masih banyak peserta didik yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pembelajaran dari guru. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan yang diatur oleh pemerintah dan implementasinya di lapangan yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Gender memainkan peran penting dalam menentukan cara siswa terlibat dalam pendidikan mereka, yang kemudian berdampak pada prestasi akademik mereka. Yang kedua, utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan pengalaman Anda mengajar di sekolah tempat Anda bekerja. Pengalaman saya hampir sama dengan artikel di atas tentang gender dalam pendidikan dasar. Sebagai contoh, di sekolah saya yang memilih dan menentukan pengurus kelas, dalam hal ini ketua kelas dan sekretaris di sekolah. Pada kenyataan, banyak jabatan ketua kelas didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan banyak jabatan sekretaris didominasi perempuan. Banyak dari kita yang menganggap bahwa posisi puncak atau ketua kelas harus diduduki oleh laki-laki, sedangkan posisi sekretaris harus diduduki oleh perempuan. Jika ini terus diberlakukan, maka masalah gender dalam kehidupan akan menjadi masalah tersendiri. Padahal, jika dinilai tidak ada hubungannya antara jenis kelamin dengan posisi atau jabatan pada ketua kelas dan sekretaris, bisa jadi posisi ketua kelas ditempati oleh perempuan dan sebaliknya sekretaris ditempati oleh laki-laki. Dari fenomena tersebut yang telah terjadi, ini diharapkan guru sebagai pendidik harus memberikan pemahaman kepada semua peserta didik bahwa posisi atau jabatan tidak harus diberikan kepada salah satu jenis kelamin saja, sehingga tugas guru adalah mengembangkan potensi dasar
peserta didiknya. Jika peserta didik perempuan mampu memimpin, maka harus memilih perempuan untuk menjadi ketua kelas. Sedangkan jika ada peserta didik laki-laki yang rajin dan tanggung jawab sama tugas yang diberikan, maka laki-laki tersebut harus diberikan tugas sekretaris. Yang kedua, cari artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Marlene Kohlmeier, Merin Trisis, Skultas, Marco Lufeneger, Monica Finsterwald, Christiane Spiel and Barbara Scottberg, 2020. Reflect a teacher training program to promote gender equality in schools, curriculum, introduction, and pedagogy. Artikel Font Education, 31 Juli 2020. Sex Teacher Education, Volume 5, 2002. Link saya lampirkan pada video. Yang pertama, pelajari, analisis dan paparkan hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut. Pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki, karir pendidikan dan pekerjaan masih dicirikan oleh kesetaraan gender. Bukan kesetaraan gender, laki-laki lebih banyak terwakili dalam bidang dan posisi yang lebih tinggi, sementara perempuan sering bekerja di pekerjaan di bawah laki-laki. Untuk mempromosikan kesetaraan anak perempuan dan laki-laki dalam lingkungan pendidikan bersama, guru harus memerlukan pengetahuan tentang perbedaan gender dalam pendidikan dan tentang metode pengajaran untuk menumbuhkan motivasi semua siswa tanpa memandang jenis kelamin mereka. Tindakan subjektif untuk mempromosikan anak laki-laki dan perempuan meningkat secara merata, seperti halnya pengetahuan siswa tentang perbedaan gender dan persepsi tentang keadilan keragaman di kelas dapat berkontribusi untuk mencapai kesetaraan gender secara berkelanjutan dalam pendidikan. Yang kedua, utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang terdapat pada modul MPDR 5302. Bentuk-bentuk diskriminasi dan sebab diskriminasi gender dalam pendidikan, serta dampak diskriminasi dalam pendidikan. Dalam pendidikan tidak hanya menumbuhkan kesadaran gender bagi siswa dan guru serta masyarakat mengenai bias gender dalam pendidikan, namun juga untuk membangun kesadaran gender progresif guru dalam proses pembelajaran. Pertama, perilaku guru terhadap siswa. Kedua, perilaku antara siswa laki-laki dan siswa perempuan secara individual. Dan ketiga, interaksi antara kelompok siswa laki-laki dan kelompok siswa perempuan, serta perilaku sesama siswa perempuan dan antar siswa laki-laki. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat.